Situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama pagi ini terpantau ramai lancar. Volume kendaraan pun mengalami penurunan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Hingga hari ini pemirsa, sebanyak 4.312 kendaraan menuju Palimanan, sedangkan 12.000 lebih kendaraan mengarah ke Jakarta. Untuk skema lalu lintas, one way nasional telah resmi dihentikan, namun kontraflow masih bersifat situasional melihat dari situasi lalu lintas. Sementara diskon tarif tol sebesar 30% masih berlaku hingga hari ini. Dan seperti apa situasi lalu lintas H+6 di gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat? Kami sudah terhubung dengan rekan kami Naura Syafikah bersama juru kamera Tri Julianti. Selamat pagi Naura, seperti apa situasi di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nopal dan juga pemirsa. Di siang hari ini untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai dan juga lancar. Kalau kita melihat untuk angka yang sekiranya di perhitungan shift 1 yang dimulai tadi pada pagi hari pada pukul 4:30 pagi hingga di siang hari ini total sudah ada lebih dari 17.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama dari arah tol Trans Jawa menuju ke Jakarta. Saya akan mengajak untuk Nopal dan juga pemirsa untuk melihat pantauan dari drone untuk melihat situasi arus lalu lintas di siang hari ini ramai dan juga lancar, sehingga memang untuk one way nasional ini sudah resmi dihentikan kemarin lusa. Namun baru saja kami menerima informasi tadi pada pukul 9 pagi untuk one way lokal sudah kembali diberlakukan dimulai dari kilometer 263 sampai dengan kilometer 70. Dan tidak hanya dari one way lokal saja yang diberlakukan di siang hari ini, ada juga pemberlakuan dari kontraflow dimulai dari kilometer 70 hingga di kilometer 47 karena melihat untuk situasi dan juga kondisi arus lalu lintas yang dimana memang kalau dibandingkan dengan di hari kemarin sebenarnya ada sedikit penurunan, namun tidak menutup kemungkinan pastinya di sore hari hingga di malam hari akan ada kenaikan karena mengingat untuk esok hari di tanggal 28 dan juga 29 Maret ini merupakan gelombang kedua dari puncak arus balik yang diperkirakan tidak sepadat di puncak arus balik di gelombang pertama. Namun memang kalau misalnya untuk rekayasa lalu lintas masih bersifat situasional melihat dari situasi di arus lalu lintas ini di mana memang kemarin malam sempat juga terjadi ada titik kemacetan di tol Palimanan sehingga di hari ini dicoba untuk penerapan dari one way lokal. Dan kami juga menerima informasi bahwa kalau esok hari untuk di puncak arus balik beberapa antisipasi juga sudah disiapkan. Salah satunya adalah kembalinya pemberlakuan dari one way nasional dimulai dari kilometer 414 hingga di kilometer 70. Di hari ini, Nopal dan juga pemirsa, di tanggal 27 Maret ini merupakan hari terakhir dari pemberlakuan diskon tarif tol sebesar 30% yang berlaku bagi para pemudik yang melintas secara terus-menerus dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Sehingga diharapkan dengan adanya pemberlakuan diskon tarif tol di kemarin di tanggal 26 dan di hari ini 27 Maret ini diharapkan dapat mengurai kemacetan dan juga membuat para pemudik ini tidak terfokus untuk melakukan perjalanan di esok hari di tanggal 28 dan 29 agar terhindar dari kemacetan. Dan kami masih akan terus memantau hingga di sore hari nanti apakah nanti akan ada pemberlakuan kembali dari one way lokal lainnya atau mungkin dari one way nasional karena melihat dari situasi dan juga kondisi. Kembali ke studio Nopal. Ya baik, terima kasih rekan Anissa Naura Syafikah dan juru kamera Tri Julianti telah melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Adanya relawan yang membantu pemudik membuat porter atau jasa kuli angkut barang pasrah. Pasalnya pendapatan mereka berkurang terlebih pihak pelabuhan menyediakan troli untuk mengangkut barang. Sejumlah pengguna jasa kuli panggul angkut barang atau yang disebut porter yang membantu para pemudik pejalan kaki di Pelabuhan Merak Kota Cilegon mengeluhkan pendapatan mereka yang semakin berkurang. Berkurangnya pendapatan pada saat angkut lebaran seiring dengan perkembangan teknologi dan perbaikan fasilitas yang ada di Pelabuhan Merak. Bahkan terdapat pula relawan yang membantu para pemudik membawakan barang bawaannya, serta disediakan troli oleh pengelola penyeberangan untuk mengangkut barang dari terminal menuju ke kapal maupun sebaliknya.
Sepi? Sepi lah. Sepi ya? Iya kurangin sekarang. Sehari bisa dapat berapa? Ya paling dapat lah 100 mah. 100.000? Iya. Itu dari berapa kali ngangkut itu Pak? Ya, ada 5 kali. 5 kali. Sekarang satu kali bantu angkut barang itu berapa biayanya Pak? Ya tergantung ininya. Beratnya? Ya beratnya. Paling murah? Paling besar? Paling murah, paling tinggi 25, 20 gitu. Itu dari mana Pak bantu bawanya Pak? Dari terminal sana. Dari terminal TTM ya? Iya, itu di bis itu. Iya di bus itu ya, ke sini ya Pak? Iya. Pada tahun lalu pendapatan porter saat arus mudik dan balik cukup menggiurkan, yaitu sekitar 500.000 hingga 1 juta rupiah dalam sehari. Namun pada angkutan lebaran tahun ini porter hanya mendapatkan jasa angkut barang berkisar 20.000 hingga 30.000 rupiah per sekali angkut. Dalam sehari mereka hanya mendapatkan 2 atau 3 penumpang untuk mengangkut barang mereka. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu arus balik di stasiun Pasar Senen masih terus berlangsung. Meski jumlah kedatangan penumpang tetap tinggi, namun situasi di stasiun tidak terlalu padat. Berdasarkan data terkini, jumlah kedatangan penumpang mencapai 18.473 penumpang. Angka ini hanya turun tipis jika dibandingkan dengan puncak arus balik pada 24 Maret 2026 lalu, yang mencapai sekitar 18.500 penumpang pemirsa. Meskipun angka kedatangan masih tinggi, kondisi di stasiun tetap terkendali. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah keberangkatan penumpang yang mulai menurun dan berangsur kembali ke masa normal, yaitu di angka 13.733 penumpang. Dan untuk mengetahui suasana terkini di stasiun Pasar Senen, Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan kami Wenda Nura dengan juru kamera Ade Supriyatna. Selamat pagi Wenda, bagaimanakah situasi terkini di sana? Apakah masih ramai para pemudik? Silahkan dengan laporan Anda, Wenda. Selamat pagi menjelang siang Noval dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini saat ini di stasiun Pasar Senen memang masih menunjukkan keramaian jika dibandingkan dengan masa normal. Namun tentunya keramaian ini sudah berangsur menurun jika dibandingkan pada saat arus mudik ataupun puncak arus balik yang terjadi beberapa hari yang lalu. Namun tentunya Noval dan juga pemirsa, keramaian yang terjadi di stasiun Pasar Senen ini juga dikarenakan angka kedatangan yang masih cukup tinggi dan tidak jauh berbeda jika dibandingkan pada saat puncak arus balik yang terjadi pada tanggal 24 Maret 2026 yang lalu. Di mana jika kita berbicara mengenai data Noval, untuk hari ini angka kedatangan masih ada di angka 18.437 penumpang yang akan tiba. Namun tentunya angka tersebut masih dinamis, artinya masih bisa bertambah karena memang masih tersedia beberapa kursi ataupun tiket yang masih bisa didapatkan oleh para calon penumpang yang akan tiba di stasiun Pasar Senen begitu. Dan untuk angka keberangkatan sendiri memang sudah jauh menurun jika dibandingkan pada saat arus mudik, di mana pada hari ini hanya ada di angka sekitar 13.000 penumpang yang akan berangkat. Tentu ini jauh berbeda sekali jika pada saat arus mudik sebelumnya, di mana pada saat arus mudik ini ada lebih dari 22.500 penumpang yang akan berangkat, sehingga memang kepadatan di area tunggu stasiun Pasar Senen ini begitu ramai begitu. Dan seperti yang sudah disaksikan sebelumnya, memang pada hari ini sudah sedikit melonggar begitu. Dan juga dari PT KAI khususnya di daerah operasi 1 ini sudah menentukan masa arus arus mudik dan juga arus balik lebaran ini akan terjadi pada tanggal 11 Maret hingga tanggal 1 April 2026. Sehingga pada masa tersebut sejumlah antisipasi juga sudah dilaksanakan oleh pihak KAI seperti menambah personil dan juga petugas keamanan untuk mengamankan di area stasiun agar tetap terkendali. Dan tentunya untuk Anda pemirsa yang akan kembali dan tiba di stasiun Pasar Senen, khususnya senantiasa untuk selalu berhati-hati terutama terhadap barang bawaan Anda. Kembali ke Anda, Nova. Iya, karena masih ramai di stasiun Pasar Senen, untuk para pemudik ataupun juga pengguna jasa kereta api tetap awas dengan barang bawaan Anda. Terima kasih rekan Wenda Nura dan juru kamera Ade Supriyatna telah melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ribuan pengunjung membludak di wahana wisata air di Bogor jelang berakhirnya libur lebaran. Bahkan adanya penayangan film bernuansa religi menambah antusias pengunjung.
Panas terik ternyata bukan menjadi penghalang untuk para wisatawan menikmati keseruan beragam permainan berkonsep petualangan air terjangkau di kota Bogor. Wisata air ternyata masih menjadi pilihan utama dalam mengisi libur lebaran. Pengunjung terlihat membludak untuk bisa merasakan serunya permainan air yang tentunya mengasihkan. Bahkan tercatat 3.000 hingga 5.000 orang dari segala usia yang datang memadati area permainan air. Kolam ombak The Wave masih menjadi favorit antara bisa merasakan sensasi seperti berenang di laut. Tak ketinggalan, kolam permainan anak juga menjadi primadona. Bisa mengendalikan ombaknya nggak tadi? Iya, ada yang kebalik-balik. Tapi enak kayak sensasinya ya. Udah keberapa kali di sini? Udah kayak dari kecil sih. Oh dari kecil udah main di sini ya? Kolam ombak Bejana Waterpark menjadi favorit pengunjung karena apa? Kita ombak ini benar-benar sensasinya luar biasa. Selain petualangan air, kali ini pengunjung bisa merasakan serunya menyaksikan sensasi film bernuansa religi dalam kisah 25 Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di gedung sinema. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan. Caroline Leavitt menegaskan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki niat untuk memilih pemimpin Iran berikutnya. Sesaat lagi tetaplah di Sindo Siang. Jelang berakhirnya libur lebaran, ribuan pemudik motor masih meramaikan jalur arteri Pantura di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bahkan hingga pagi tadi kemacetan masih terjadi sepanjang 1 kilometer. Ya pemirsa, ribuan kendaraan pemudik motor masih terjebak dari kepadatan di simpang 4 lampu merah jalur arteri Palimanan Cirebon pada Jumat pagi. Masih tingginya lonjakan kendaraan arus balik pada H+6 Lebaran, pemudik yang hendak balik ke sejumlah kota seperti Jakarta dan Bandung mengalami kemacetan hingga 1 km. Volume kendaraan pemudik motor yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju ke Jabodetabek masih tinggi pemirsa. Sementara dari arah Jakarta dan Bandung mulai ramai. Lonjakan arus lalu lintas diprediksi akan terus meningkat dan data dari Dinas Perhubungan Cirebon, total kendaraan roda 2 melintas dari arah Jawa mengarah ke Jakarta. Sejak Jumat dini hari hingga pukul 7 pagi terdapat 6.102 kendaraan. Diperkirakan lonjakan arus balik kendaraan motor masih terus akan meningkat pada puncak gelombang kedua pada hari Sabtu dan Minggu nanti.